Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rahma Wahyu Ainsyah. Dan hari ini aku mau membahas judul ya, tentang judul ditolak dukun bertindak. Ini adalah judul yang aku temukan gitu ya, karena banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang katanya judulnya tuh sering ditolak sama dosen ya. Jadi aku berniat memberi tips agar teman-teman tuh judulnya gak gampang ditolak oleh dosen. Atau kalau ditolak itu kan bisa mempertahankan gitu loh, supaya judul kalian itu nantinya bisa diterima. Oke, langsung saja. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Namaku Rahma. Jadi sudah aku sebutkan ya, namaku Rahma Wahyu Engsah. Eh, aku bekerja di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri. Sebenarnya instansiku ini instansi yang jauh dari penelitian ya, lebih berfokus pada pelayanan kesehatan. Tapi karena memang aku tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi, jadi aku tetap setiap ada data itu di Puskesmas, aku merasa kalau ini bisa ini dipakai buat judul penelitian seperti itu ya. Jadi minat dan hobiku ya, aku tuh suka sekali menulis. Aku punya beberapa novel yang fiksi gitu ya, dan juga tulisan yang non fiksi juga gitu ya. Dan aku sangat suka meneliti ya. Jadi aku meneliti kenapa artis A bercerai gitu ya. Pokoknya hal-hal segala macam hal itu suka banget aku teliti gitu ya. Dan cita-citaku adalah ingin menjadi konten kreator dan edukator yang terkenal tanpa harus memperlihatkan wajah ya. Sayangnya aku nggak bisa video editing. Jadi ini aku cuman pakai PPT yang di Zoom record ya. Ya, walaupun apa namanya kontenku cukup sederhana, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari konten yang aku buat. Nah, kenapa judul itu sering ditolak? Yang pertama, itu judulnya terlalu umum ya. Jadi misalkan contohnya anemia pada remaja, ini terlalu luas judulnya ya. Karena nggak ada variabelnya. Variabel apa gitu ya yang ada di dalam penelitian ini? Apakah pengetahuan kah, ataukah sikap kah gitu ya, atau apa gitu ya. Dan nggak ada lokasinya juga gitu ya. Lokasinya Indonesia tuh sangat luas sekali gitu ya. Mau meneliti di mana gitu ya tentang anemia pada remaja. Kalau judulnya seperti ini sudah pasti ditolak gitu ya. Yang kedua, tidak jelas variabel apa yang mau diteliti. Nah, ini tadi ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja. Nah, faktornya faktor apa gitu ya? Faktor kan banyak, faktor perilaku, faktor pengetahuan, sikap gitu ya, atau yang lainnya apa gitu ya, keuangan, status sosial ekonomi, banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatannya Kesehatannya juga itu juga luas ya. Ada kesehatan reproduksi gitu ya, ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental dan lain-lain. Kemudian tidak menyebutkan lokasi penelitian. Jadi biasanya dosen itu butuh judul yang jelas gitu ya, area populasinya. Jadi kita bisa menentukan nanti kira-kira penelitian ini tuh di mana gitu ya, populasinya sebesar apa itu dibutuhkan gitu ya. Kemudian topiknya tidak punya masalah yang jelas gitu ya. Kalau bisa masalahnya itu yang urgent gitu loh. Kalau nggak urgent itu pembimbing itu kurang tertarik gitu ya. Jadi misalnya masalah yang urgent itu yang sering diomongkan orang-orang kan misalnya stunting gitu ya. Dari stunting itu sendiri itu penyebabnya banyak banyak faktor ya. Ada anemia pada ibu atau anemia pada remaja gitu ya. Kemudian kematian ibu, perdarahan saat persalinan, perdarahan perdarahan sebelum persalinan gitu ya. Kepatuhan ANC banyak sekali gitu ya. Eh, Topik-topik yang sangat urgent gitu. Dan ini biasanya bisa teman-teman temukan kalau teman-teman itu baca profil kesehatan Indonesia. Kemudian meniru judul orang lain tanpa paham isinya. Nah, ini ya, sebenarnya ini juga hal yang aku lakukan dulu waktu aku menulis penelitianku waktu aku masih D3 itu ya. Aku pernah juga melakukan hal ini ya, meniru judul orang lain tanpa paham isinya gitu ya. Udah ada judul kakak kelas gitu ya, dijejer-jejer ada 3 gitu, dipilih aja ini digabungkan sama ini gitu ya. Namanya ya dulu mahasiswa kan belum punya pengalaman meneliti gitu ya, nggak paham gitu ya. Nah, judul supaya kelihatan bagus itu, tapi saat ditanya variabelnya bingung, soalnya
yaitu hanya meniru orang lain gitu ya. Jadinya malah nggak bisa jawab gitu pada saat dosen itu bertanya gitu ya. Kemudian judul tidak sesuai kemampuan mahasiswa. Misalnya mau meneliti tentang apa ya, eh, tentang metode pelatihan kader gitu ya. Nah itu sekelas disertasi gitu loh ya. Kalau kita masih jurusan S1 mau bikin metode untuk melatih kader itu ya terlalu tinggi gitu ya, terlalu rumit gitu ya, variabel terlalu sulit dan instrumennya tidak tersedia gitu. Terus habis itu cara mencari judul penelitian yang benar ya. Yang pertama kita tentukan dulu populasi atau targetnya gitu ya. Kita mau menargetkan usia berapa, kelompok apa gitu ya, remaja, ibu hamil, guru, mahasiswa gitu ya. Kenapa? Karena judul ini selalu berpusat pada siapa yang mau kita teliti gitu ya. Jadi yang mana nih yang mau kita ambil? Apakah remaja, apakah ibu hamil, ataukah guru, ataukah mahasiswa? Itu nanti kita pilih gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu populasinya itu siapa gitu ya, usia berapa. Tuh, setelah itu kita coba cari masalah yang nyata gitu ya. Harus pakai data ya. Jadi contohnya tingginya angka anemia pada remaja putri itu harus ada angkanya gitu ya. Kemudian rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi gitu ya. Misalnya, kemudian kebiasaan sarapan yang masih rendah gitu. Kemudian masalah ini harus jelas ya, nggak tebak-tebakan gitu ya. Nah, kita harus punya masalah yang jelas dan nyata gitu dengan data. Datanya didapatkan dari mana? Kalau data yang paling global itu bisa diambil dari WHO gitu ya. Data dari WHO atau kalau susah ngambil dari WHO, teman-teman bisa ambil profil kesehatan Indonesia ya. Itu selalu ada ya. Setiap tahun selalu diperbaharui. Itu teman-teman bisa nyari di Google ada kayaknya ya, gampang kok nyarinya. Kemudian kalian ketik aja gitu ya, profil kesehatan Indonesia tahun 2025 nanti akan keterima. Akan ada muncul di situ, tinggal di-download, kalian baca. Kalian ingin mana sih yang menurut kalian itu menarik gitu ya. Masalahnya itu apakah stunting gitu ya. Kalau stunting itu selalu nggak pernah mati ya, stunting itu masih menjadi isu nasional gitu ya. Kemudian ada lagi anemia. Anemia itu kan salah satu dari penyebabnya stunting juga gitu ya. Kemudian banyaklah macam-macam, banyak sekali masalah gitu yang bisa teman-teman temukan kalau teman-teman membaca profil kesehatan Indonesia. Atau bisa juga dari ini ya, apa namanya, survei-survei gitu ya, survei-survei yang representatif ya, seperti misalnya dulu itu ada survei eh, SDKI ya, survei demografi kesehatan Indonesia, tapi sekarang sudah nggak ada ya, sekarang SSGI kalau nggak salah ya. Ada lagi SDI, macam-macam lah ya, survei-survei, ada Riskesdas gitu ya. Teman-teman bisa pakai data-data survei yang nasional gitu ya, yang untuk mencari masalah yang nyata. Jadi pada saat kita mengajukan judul itu sudah ada angkanya gitu ya, proporsi prevalensi penyakitnya gitu ya. Jadi sebesar apa gitu ya. Misalkan penyakit, misalkan kita nggak bahas stunting ya, misalkan kita bahas tentang penyakit tidak menular gitu. Oke. Ternyata kita bahas penyakit tidak menular, itu kita bisa ini, penyakit yang tidak menular itu ada banyak kan, ada misalkan hipertensi, diabetes gitu ya, prevalensinya itu berapa gitu ya. Banyak data-data seperti itu bisa teman-teman temukan di profil kesehatan Indonesia atau di riset-riset gitu ya yang ada. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu siapa yang mau kita teliti, ya siapa yang akan menjadi responden kita, siapa yang masalahnya apa, nah kita bisa menentukan variabel itu, variabel ini ya, X dan Y. X itu adalah variabel independen, yang Y itu dependen ya, independen dan dependen. Jangan kebalik ya. Kemudian kita menggunakan rumus 5W1H gitu ya. Jadi faktor 5W1H itu
tadi ya siapa, terus apa, terus bagaimana, terus kenapa, terus di mana gitu ya. Itu harus ada gitu ya. Kemudian faktor penyebab ya. Jadi faktor penyebab itu ada pengetahuan, ada sikap, ada perilaku, ada pola makan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini apa namanya dependennya itu adalah dampak atau hasilnya, misalnya anemia, status gizi, perilaku sehat, dan lain-lain. Jadi variabelnya ini harus jelas ada di dalam judulnya. Kemudian menentukan lokasi penelitian ya, karena setiap dosen tuh butuh yang spesifik gitu ya. Kalian mau meneliti di mana? Mau di SMA atau di SMP atau di puskesmas atau di desa gitu ya, harus spesifik gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan lokasi penelitian gitu ya? Sebenarnya kalau kita pakai, kalau aku tuh dulu kalau penelitian tuh selalu pakai data sekunder ya. Jadi data yang sudah ada, aku tinggal ngolah aja gitu ya, nggak meneliti secara langsung. Jadi biasanya aku pakai data yang hasilnya yang dari survei-survei yang besar. Kecuali waktu D3 ya, itu D3 itu aku ngambil sendiri, datanya ngumpulkan sendiri di rumah sakit. Kalau yang waktu aku S1 dan S2 itu datanya S1 itu dari SDKI tahun 2012, 2000 ya 2012. Kalau yang S2 itu aku pakai data COVID ya. Kalau COVID itu ngambilnya eh, dari WHO ya. Setiap hari kan diupdate waktu itu. Kemudian, eh, tapi kalau teman-teman, jadi kalau aku tuh berangkat dari ada masalah apa, kemudian akhirnya aku mengambil datanya dari data yang sudah ada gitu ya, yang bisa diolah. Sementara kalau teman-teman mungkin nggak suka metode kualitatif gitu, kuantitatif, lebih suka yang kualitatif, lebih suka yang sampelnya itu kecil, yang nggak bisa mengolah data yang jumlahnya besar gitu ya, karena data yang jumlahnya ratusan atau ribuan itu juga bikin pusing ya. Nah, teman-teman bisa mencari dulu gitu ya, survei lokasi di mana lokasi-lokasi yang kira-kira itu memang urgent gitu ya untuk diteliti gitu. Misalnya ya pilih aja di kabupaten yang gampang gitu ya. Misalnya teman-teman tinggal di Malang ya pilih aja di Kabupaten Malang gitu ya. Kemudian nanti baca dulu profil kesehatan Kabupaten Malang. Terus nanti dilihat datanya gitu ya. Kira-kira em, yang urgent itu penyakit apa. Kemudian setelah itu dilihat lagi masalahnya, tempatnya puskesmas mana yang paling ini apa namanya, yang paling jelek datanya gitu ya. Kemudian nanti wilayah kerja puskesmas itu mungkin teman-teman mau ambil di sekolah atau mau ambil di posyandu atau mau ambil di desa, itu teman-teman bisa melihat dari situ gitu ya. Sementara kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman preferensinya lebih karena kenal dengan orang di tempat itu juga nggak masalah ya sebenarnya. Misalkan kalian pernah magang di Puskesmas Pare gitu ya, kemudian kalian milih buat meneliti di Puskesmas Pare aja lah, soalnya enak ini apa namanya udah kenal sama orangnya gitu ya, nggak masalah kayak gitu ya. Tapi tetap harus nanti kalau ditanya dosen tuh kan harus bisa jawab gitu loh, kenapa kalian memilih lokasi penelitian itu gitu ya. Alasannya mungkin ya karena ini apa namanya Puskesmas Pare ini eh, punya sekolah yang banyak. Sekolahnya ada 20 SMP dan SMA ada 22 sekolah gitu. Kemudian siswanya itu banyak. Siswanya itu satu sekolah itu 1.000 gitu ya. Estimasi siswa di Puskesmas Pare itu estimasinya 11.000. Nah, itu kan bisa menjawab seperti itu gitu ya. Dengan berbagai alasan yang bisa kalian sampaikan kepada dosen. Jadi pada saat dosen bertanya, kalian bisa memberikan jawaban gitu ya. Itu kalau kalian itu bisa menjawab pertanyaan dosen, nggak akan ditolak gitu ya judul kalian tuh. Yang penting kalian menjelaskan gitu ya. Kenapa aku pilih lokasi penelitian di sini, kenapa aku ngambil judul ini gitu. Kenapa variabelnya ini gitu. Kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan dosen itu, insya Allah nggak bakal ditolak penelitiannya. Yang penting kalian bisa menjawab dengan jawaban yang tepat tentunya ya, dengan alasan yang masuk akal.
Kemudian yang selanjutnya adalah menggabungkan antara format judul standar yang paling aman ya. Jadi ini ada beberapa rumus ya. Ada hubungan X dan Y pada Z gitu ya. Hubungan pengetahuan anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri di SMA X tahun 2024 misalnya seperti ini ya. Di sini ada variabelnya sudah ada pengetahuan anemia gitu ya, kepatuhan konsumsi ini variabel X, ini variabel Y, kemudian ini tempatnya gitu ya. Respondennya itu adalah remaja putri dan tempatnya di sini tahunnya ada gitu ya, sudah lengkap. Kemudian faktor yang berhubungan dengan Y pada Z gitu ya. Faktor yang berhubungan dengan anemia pada remaja putri di SMA X gitu ya. Jadi kita sudah dapat di sini adalah ininya anemia ya. Anemia itu adalah variabel Y-nya ya. Variabel dependennya adalah anemia. Tapi kita belum tahu gitu ya. Ini penelitiannya penelitian deskriptif ya atau mungkin analitik, tapi kita belum tahu nih anunya kira-kira faktornya apa aja gitu ya. Jadi faktornya itu adalah X-nya ya, faktor-faktor tentunya. Banyak faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja putri di SMA X gitu. Kemudian rumus yang ketiga ini bisa nanti bisa tambahin tahun di sini ya. Kemudian untuk rumus yang ketiga, gambaran atau deskripsi Y pada Z gitu ya. Gambaran tingkat pengetahuan anemia pada remaja putri di SMA X gitu ya. Seperti ini ya. Tapi ini menurut aku kalau gambaran tingkat pengetahuan aja ini ya apa namanya masih mungkin judulnya terlalu sederhana ya. Tapi cukup aman lah ya kalau teman-teman mau ini apa namanya pakai judul seperti ini gitu ya. Kalau tingkat pengetahuan mungkin beberapa variabel ya. Mungkin kalau teman-teman bisa ambil beberapa variabel lah. Kalau tingkat pengetahuan aja, kayaknya zaman sekarang itu sudah cukup pasaran ya gitu ya. Jadi ada beberapa dosen gitu ya yang sekarang itu dosennya itu cukup kritis. Kalau terlalu gampang itu juga bisa ditolak ya judulnya. Jadi mungkin bisa dua atau tiga variabel gitu ya yang teman-teman itu tunjukkan pada dosen. Nah, ini contoh judul yang salah dan judul yang benar gitu ya. Judul yang salah seperti ini. Anemia pada remaja ya terlalu luas. Yang benar gambaran pengetahuan tentang anemia pada remaja putri gitu ya. Seperti ini. Tapi kalau aku sih nggak menyarankan kalau teman-teman tuh hanya membahas pengetahuan aja ya, karena pengetahuan itu juga sudah banyak sekali gitu ya, apalagi tentang anemia gitu. Nanti teman-teman, apalagi kalau minatnya tentang promosi kesehatan ya, kalau pengetahuan doang itu eh, kurang ya, mungkin bisa ditambah sikap atau lebih ke dalam kepatuhan gitu ya, atau lebih ke dalam persepsi atau motivasi gitu ya. Ada banyak ya apa namanya konstruk psikologi itu ada banyak banget ya. Persepsi, motivasi, kepatuhan, terus apa namanya? Macam-macam lah itu bisa diambil gitu ya. Kalau pengetahuan doang itu sudah sangat umum. Kalau judulnya sudah sangat umum gitu biasanya itu yang bikin ini apa namanya dosen tuh merasa apa ya? Kalau penelitiannya sudah terlalu sering dipakai orang itu kayaknya nanti teman-teman dianggap ini sih nggak niat gitu anaknya. Apalagi zaman sekarang ya. Kemudian yang salah ini contohnya faktor kesehatan anemia, faktor kesehatan yang mempengaruhi anemia gitu ya. Nah, ini faktor kesehatan apa gitu ya? Harus ini misalkan ya ini kan hubungan pola makan dengan kejadian anemia gitu ya pada remaja gitu. Hubungan apa misalnya pengetahuan gitu ya kalau pola makan nanti perilaku ya dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh yang salah lagi. Pengaruh tablet tambah darah pada remaja gitu ya. Misalnya ini perlakuan ya kalau kayak gini. Ini salah ya. Yang benar itu adalah hubungan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dengan kadar hemoglobin pada remaja. Nah, ini kalau pengaruh tablet tambah darah aja
kayak gimana gitu ya. Kalau kepatuhan kan jelas ya. Jadi dia patuh nggak minumnya. Kalau pengaruh tablet tambah darah itu kurang detail gitu ya. Dan ini sudah ada uh, X-nya, variabel X, variabel Y, dan ada siapa gitu ya yang diteliti dan tempatnya. Nah, ini tips supaya judul pasti diterima oleh dosen gitu ya. Pastikan masalahnya nyata ya, pakai angka. Prevalensi anemia misalkan eh, kalau 48% kebanyakan ya. 30% gitu lah, 30% di sekolah X gitu ya. Terus habis itu pilih variabel yang mudah diukur gitu ya. Pengetahuan, sikap, perilaku, pola makan, anemia gitu ya, IMT gitu ya. Yang mudah-mudah aja lah. Kalau buat S1 nggak usah susah-susah ya. Kalau yang susah-susah itu S2, S3 gitu ya. Kemudian jangan terlalu luas gitu ya. Idealnya ya dua variabel aja gitu, X sama Y gitu ya. Tapi kalau pengetahuan doang itu ini ya, apa namanya cuma satu variabel ya. Mending pengetahuan dan sikap atau persepsi dan motivasi gitu ya, kayak gitu-gitulah. Kemudian hindari metode yang terlalu rumit untuk mahasiswa gitu. Gak usah pakai metode yang susah-susah kayak apa namanya pengembangan. Kalau pengembangan media itu beberapa dosen itu menganggap itu sudah apa namanya pengembangan media itu sudah terlalu umum juga ya. Karena sebenarnya kalau dari sisi promkes gitu ya kita tuh tidak bisa mempengaruhi perilaku seseorang itu hanya dengan satu kali aksi gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ingin pengetahuan perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah gitu ya. Setelah tentang anemia setelah eh, diberi apa penyuluhan gitu ya dengan media apa ular tangga gitu. Misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu penelitian yang cukup bagus ya. Cuman ada juga dosen yang cukup kritis dan menganggap itu sudah terlalu umum gitu ya. Atau pengetahuan itu tidak bisa ditambah hanya dengan satu kali action gitu ya. Dan banyak distraksinya. Bisa aja dia emang udah pinter gitu ya dan lain-lain itu. Jadi kalau sebelum dan sesudah gitu ya, cuman ngasih pengetahuan aja itu sebenarnya kalau buat judul ya terlalu umum ya. Tapi itu tergantung dosennya teman-teman juga ya. Kalau dosennya itu yang enakan gitu ya, yang alah gak apa-apa yang penting kamu lulus gitu ya. Karena ada ya dosennya seperti itu ya. Dosenku dulu termasuk gitu ya, dosennya yang nggak pernah mempersulit mahasiswa gitu ya. Jadi udahlah kamu pakai penelitian apa yang penting kamu cepat lulus gitu. Tapi ada juga dosen yang strict gitu ya, yang eh, harus harus bagus gitu ya teorinya gitu ya. Harus pakai teori apa HBM, TPB gitu ya, prosit gitu. Yang sulit-sulit gitu. Ada juga dosen yang kayak gitu. Jadi kita harus mengenali karakternya dosen juga ya. Nah, terus habis itu, tapi yang pasti gitu ya, kalau kita mau mengajukan judul, kita harus tahu prevalensi penyakitnya gitu ya, dengan masalah yang nyata dan pakai angka gitu ya. Kemudian pilih variabel yang mudah diukur tadi ya, jangan terlalu luas. Idealnya dua variabel gitu ya, atau tiga, maksimal tiga, jangan terlalu banyak ya kalau S1, nanti pusing. Kemudian hindari metode yang terlalu rumit untuk mahasiswa gitu ya. Pakai metode yang gampang aja, kuesioner gitu ya, bisa atau eh, ya FGD gitu ya, yang gampang-gampang aja, nggak usah yang terlalu susah-susah. Kemudian gunakan format judul yang paling dosen sukai gitu ya. Hubungan X dan Y ini tergantung dosennya ya. Faktor hubungan eh, faktor yang berhubungan gitu ya. Gambaran atau deskripsi. Ini teman-teman sebenarnya bisa lihat di ini ya, apa namanya, perpustakaan atau ruang bacanya teman-teman di kampus gitu ya. Kalau dosen ini gitu ya, teman-teman bisa lihat kakak kelasnya teman-teman itu dosen pembimbing ini biasanya judulnya kayak gimana. Itu untuk melihat eh, ininya ya, karakter dosen kalian itu. Jadi mereka itu kira-kira suka suka judul-judul yang seperti apa gitu ya. Itu bisa dilihat dari kakak-kakak kelas. Tapi bukan untuk dicontoh plek-ketiplek gitu ya. Nah, kalau dicontoh ke plek-ketiplek gitu ya, ya bisa ditolak juga sama dosen. Ini sudah pernah diteliti kakak kelasmu, kenapa kamu meneliti ini gitu.
Eh, ya bisa aja saya kalian bisa menjawab dengan yang penting itu kalian bisa jawab ya. Misalnya kalian bisa jawab ini dari penelitian kakak kelas saya itu misalkan ya kalau kalian ditanya gitu. Dari penelitian kakak kelas saya itu ada kekurangannya gitu ya. Kekurangannya di sini di sini di sini gitu ya. Jadi saya merasa saya ingin meneliti ini lebih dalam untuk karena ini masih ada kekurangan dari punyanya kakak kelas saya ini. Kalau kalian bisa jawab kayak gitu nggak masalah gitu ya. Itu pasti dosen mau menerima. Yang penting itu kalian bisa jawab kalau ditanya. Terus habis itu bawa 3 sampai 5 alternatif judul gitu ya. Dulu aku ini dulu terjadi waktu aku S1 S1 D3 ya. Aku D3 itu aku punya 3 judul ya karena melihat beberapa temanku tuh maju ke dosen pembimbingnya tuh ditolak gitu ya. Ditolak 1 kali, ada yang ditolak sampai 10 kali ya ampun. Ada yang dibuang gitu ya. Ada dosen yang jahat itu dibuang ke tempat sampah. Ininya apa laporannya dia judulnya dia itu dibuang ke tempat sampah ada yang kayak gitu ya. Zaman dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, itu makanya dulu aku juga bawa 3 judul gitu ya. Waktu aku pertama kali konsul itu aku punya 3 judul alternatif. Tapi waktu itu memang aku tipe yang cuma niru-niru aja ya. Waktu itu ya namanya juga masih bocil ya. Jadi waktu itu cuma niru-niru dari apa namanya kakak kelas tuh punya judul apa gitu yang bisa aku ambil gitu ya. Cuma diganti variabelnya doang. Nah, itu yang bikin apa namanya waktu dosen tanya itu kita jadi nggak paham gitu ya. Oke, tahap kembali tadi ya keluar deh. Nah, kita kembali lagi ke judul ya. Jadi pastikan teman-teman itu kalau memberikan judul gitu ya, kalau mengajukan judul ke dosen, teman-teman itu harus bisa menjawab pertanyaannya dosen. Ya, paling nggak minimal 5W1H itu ya. Nah, tadi 5W1H. Nah, ini 5W1H. Kita ketik aja di sini ya. Di bawahnya sini. 5W1H. Misalnya apa? Siapa ya? Siapa yang mau diteliti? Wah, what? Apa yang mau diteliti? Kenapa? Kenapa? Apa itu? Why? Apa kamu meneliti itu? Ya. Why? Who? What? Why? How? Who? What? Why? When? Kapan? Kan ini biasanya ya minimal data terbaru ya. Sen 5 tahun. Kalau pakai data sekunder maksimal 5 tahun ya. Dulu aku skripsi itu tahun 2017 pakai SDKI 2015 ya. 2012. Masih bisa dipakai waktu itu ya. Terus habis itu where? Nih, 5. Where? Mana? Gak masalah ya teman-teman itu kalau mau pakai misalnya meneliti di Puskesmas Pare karena sudah kenal sama Bu Rahma gitu. Gak apa-apa gitu ya. Tapi ya jangan bilang gitu ke dosennya ya. Bilang aja apa namanya? Saya meneliti di Puskesmas Pare karena di sana sekolahnya banyak punya 42 sekolah gitu ya. Sekolah SD dan SMP dan SMA itu ada 22 sekolah gitu. Muridnya banyak sekitar 11.000 gitu ya. Satu kecamatan itu 11.000 gitu. Satu sekolah itu 1.000 gitu kan. Jadi sampelnya itu cukup besar dan representatif gitu.
Teman-teman bisa bikin, bikin alasan kayak gitu ya. Terus habis itu 5W 1H, how? Kenapa? Bagaimana gitu ya? Bagaimana teman-teman meneliti itu gitu ya? Itu nanti masuk di metodenya. Oke. Nah, buat teman-teman yang apa namanya bingung gitu ya mau nyari tempat penelitian di mana, itu Puskesmas Pare sangat terbuka ya buat teman-teman yang mau meneliti di sini. Di sini ada banyak sekali data-data ya yang banyak sekali masalah ya yang dan juga ada banyak data yang bisa teman-teman teliti baik itu primer maupun sekunder gitu ya. Dan aku siap membantu teman-teman kalau mau meneliti di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa hubungi aku lewat eh, akunnya Puskesmas gitu ya. Kalau teman-teman buka Google Map-nya Puskesmas Pare, ada nomor WA itu teman-teman bisa WA ke situ ya. WA ke hotline-nya Puskesmas untuk tanya-tanya tentang penelitian di Puskesmas Pare. Oke, sekian dulu episode kali ini. Gak terlalu banyak ya materinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.